Om Swastiastu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putu Septiwindayani dengan NIM 2311031191 dari kelas 3H. Di sini saya akan menjawab soal kajian IPS SD. Untuk soal yang pertama yaitu untuk soal tersebut di sini mencerminkan pentingnya IPS dalam membantu masyarakat dalam memahami serta menyelesaikan permasalahan desa Nusantara. Karena IPS di sini mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis tentang berbagai aspek kehidupan di masyarakat seperti sejarah, budaya, ekonomi, serta sosial. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, di sini siswa diharapkan lebih memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi yang tepat. Nah, jika saya berada di posisi Fajar, di sini saya akan menambahkan beberapa ide untuk memperkuat program tersebut, seperti di sini saya akan mengadakan program diskusi dengan tokoh masyarakat. Di sini harapan saya dengan diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, siswa dapat belajar tentang sejarah dan budaya desa Nusantara dari perspektif tokoh-tokoh masyarakat desa Nusantara. Programnya selanjutnya yaitu membuat film dokumenter tentang desa Nusantara. Di sini siswa dapat belajar tentang berbagai aspek kehidupan di desa Nusantara dan juga mempromosikan potensi desa kepada masyarakat luas. Dan untuk soal selanjutnya yaitu kelas di sini dapat digunakan untuk mengajarkan siswa tentang berbagai aspek geografis seperti letak geografis, iklim, dan sumber daya alam. Dan juga globe dapat digunakan untuk mengajarkan siswa tentang bentuk bumi, pergerakan bumi, dan hubungan antar benua. Dan ada beberapa cara menggunakan peta, atlas, dan globe untuk membuat pembelajaran IPS lebih interaktif dan juga relevan bagi siswa. Menurut saya di sini kita dapat membuat permainan simulasi. Nah, dari permainan simulasi ini siswa dapat menggunakan peta, atlas untuk bermain simulasi seperti simulasi perjalanan antar negara atau simulasi perdagangan antar benua. Selanjutnya di sini kita dapat mengajak siswa untuk membuat peta konsep. Nah, di sini siswa dapat menggunakan peta, atlas, dan globe untuk membuat peta konsep tentang berbagai topik seperti hubungan antar negara, perdagangan, imigrasi, dan lain sebagainya. Dan untuk soal yang ketiga, dari soal tersebut menurut saya untuk memanfaatkan lingkungan fisik desa Nusantara secara berkelanjutan dan meningkatkan ekonomi desa perlu dilakukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai aspek atau banyak aspek, yang mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pengembangan infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat. Ada menurut saya beberapa ide yang dapat diajukan kepada masyarakat, seperti melakukan atau mengembangkan agrowisata. Nah, dari membuat agrowisata ini, desa Nusantara mungkin dapat berkembang atau mengembangkan potensi wisata alamnya dengan konsep agrowisata. Hal ini dapat melibatkan pengembangan wisata yang berbasis pertanian, perkebunan, dan juga peternakan yang tentunya ramah lingkungan. Selanjutnya kita juga dapat mengembangkan industri kreatif. Nah, desa Nusantara di sini dapat mengembangkan industri kreatif yang berbasis sumber daya alam lokal, seperti kerajinan tangan, kuliner, dan juga produk olahan hasil dari pertanian. Dan
kita dapat menggabungkan antara pengembangan industri kreatif ini dengan agro wisata ini. Nah, untuk soal yang keempat, soal ini, nah, tentang kekhawatiran warga desa tentang pengaruh budaya luar yang menggerus tradisi lokal merupakan hal yang wajar. Namun alih-alih menghindar, di sini kita dapat menggunakan strategi yang lebih efektif, seperti memanfaatkan pengaruh positif budaya luar untuk memperkuat dan melestarikan tradisi luar. Seperti kita dapat membangun platform promosi tradisi lokal. Nah, kita dapat memanfaatkan media sosial dan internet untuk mempromosikan tradisi lokal kepada dunia luar untuk dapat membantu meningkatkan apresiasi dan minat terhadap budaya desa. Selanjutnya kita dapat menjalin kerjasama dengan pihak luar. Nah, dari kerjasama dengan pihak luar ini seperti kerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi budaya, atau wisatawan dapat membantu dalam melestarikan dan mempromosikan tradisi-tradisi lokal. Nah, selanjutnya soal ini tentang kemajemukan di Desa Nusantara. Nah, kemajemukan di Desa Nusantara yang hidup rukun merupakan modal penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan juga sejahtera. Untuk semakin memperkuat toleransi dan kerjasama, beberapa kegiatan dan program dapat dikembangkan, yaitu antara lain kita dapat mengadakan dialog antar agama dan budaya. Di sini kita dapat mengadakan dialog antara tokoh agama dan budaya dari berbagai suku dan agama yang ada di Desa Nusantara untuk saling memahami dan juga saling menghargai perbedaan. Selanjutnya kita juga dapat membuat festival kebudayaan. Dengan mengadakan festival kebudayaan ini yang menampilkan berbagai seni, tarian, dan musik, dan serta kuliner dari berbagai suku dan agama yang ada di Desa Nusantara. Soal yang selanjutnya, Fajar yang menjelaskan hubungan antara letak geografis desa dan juga pekerjaan penduduk menunjukkan bahwa pemahaman tentang lingkungan fisik dapat membantu dalam memahami kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk membantu masyarakat desa memanfaatkan potensi geografis mereka secara ekonomi, kita dapat melakukan beberapa ide kreatif yang dapat diterapkan, seperti pengembangan agrowisata yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Di sini Desa Nusantara dapat mengembangkan potensi wisata alamnya dengan konsep untuk melibatkan pengembangan wisata berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan peternakan yang tentunya ramah lingkungan. Dan juga kita dapat mengembangkan homestay. Di Desa Nusantara dapat mengembangkan program homestay untuk wisatawan yang ingin merasakan pengalaman tinggal di desa dan menikmati keramahan penduduk setempat. Nah, itu beberapa soal yang dapat saya jawab, dan untuk itu saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.